Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang potensial sel volta. Apa makna dari potensial volta dan bagaimana cara kita menghitung potensial suatu sel volta. Langsung saja yang pertama kita bahas adalah potensial elektrode. Potensial elektrode atau E itu adalah beda potensial elektrode yang diukur terhadap elektrode hidrogen. Nah, jadi kita bandingkan eh, beda potensial elektrode di anoda dan katoda terhadap elektrode hidrogen. Nah, jika ini adalah salah satu contoh pengukurannya. Jadi kita ada logam yang mau dihitung potensial selnya, kemudian potensial elektrodenya, kemudian di kutub lainnya kita gunakan di katodenya kita gunakan hidrogen. Nah, seperti itu. Jika pengukuran dilakukan pada kondisi standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, serta menggunakan konsentrasi ion sebesar 1 molar, maka potensial elektrode yang dihasilkan itu disebut sebagai potensial elektrode standar. Ya. Contoh soal seperti ini. Diketahui E0 dari Ag dan Mg adalah sekian. Ag-nya plus 0,8, Ag-nya plus 0,8, Mg-nya min 2,37. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan potensial sel standarnya. Untuk menghitung potensial sel standar, kita gunakan rumus E0 sel sama dengan E0 punyanya katoda dikurangi E0 punyanya anoda. Atau E0 kutub katoda dikurangi E0 kutub anoda. Nah, untuk menentukan katoda anodanya kita gunakan nilai dari masing-masing E0. Sebagai acuan bahwa jika nilai E0-nya itu positif, maka cenderung untuk direduksi di katoda. Sedangkan kalau E0-nya negatif atau lebih negatif, maka cenderung mengalami oksidasi dan terletak di kutub anoda. Nah, karena di sini E0-nya lebih positif adalah punyanya Ag, maka Ag akan berada di kutub katode dan mengalami reaksi reduksi. Kita tulis reaksinya seperti yang di atas ini. Ini adalah reaksi reduksi. Seperti ini kita tulis hasilnya. Kemudian yang Mg karena nilainya lebih negatif, maka Mg akan berada di kutub anode dan mengalami oksidasi. Reaksinya dibalik. Yang awalnya di ruas kanan dipindah di ruas kiri. Yang awalnya di ruas kiri dipindah menjadi ruas kanan. Seperti ini. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Oh iya, kalau reaksinya dibalik, maka E0-nya juga akan berbalik nilainya atau kebalikannya. Yang awalnya negatif menjadi positif. Ya, hati-hati kalau reaksinya dibalik, saya ulangi lagi, jika reaksinya dibalik, maka nilai E0-nya juga akan dibalik. Maksudnya apa? Jika nilai L-nya positif, maka akan dibalik menjadi negatif, tapi jika E0-nya negatif akan dibalik menjadi positif. Oleh karena itu, di sini berubah. Yang awalnya min 2,37 berubah menjadi plus 2,37. Kemudian kita jumlahkan ketemu plus 3,17. Jangan lupa tanda plus dan minusnya itu ditulis. Kenapa? Karena berhubungan dengan kespontanan reaksi. Reaksi redoks spontan jika nilai E0-nya tadi itu lebih dari 0 atau positif. Artinya spontan apa? Artinya reaksinya itu berjalan dan menghasilkan energi listrik. Sebaliknya, jika reaksinya tidak spontan, artinya tidak terjadi reaksi dalam sel volta dan tidak dihasilkan listrik. Selain menggunakan nilai Excel, untuk menentukan spontan tidaknya, kita bisa menggunakan namanya deret volta.
Ini ada unsur K, Ba, Ca, Na, Mg, dan seterusnya. Aturannya, semakin ke kanan, nilai S0 selnya atau potensial elektrodenya akan semakin positif, sehingga cenderung mengalami reduksi berada di katoda. Kemudian semakin ke kiri, semakin kiri ini potensial elektrodenya semakin negatif. Artinya semakin mudah mengalami oksidasi dan lebih cocok untuk di anoda. Seperti itu. Ya, saya ulang lagi, semakin ke kanan, unsur-unsurnya cenderung mengalami reduksi sehingga lebih cocok di katoda. Kemudian semakin ke kiri, unsur-unsurnya mengalami oksidasi dan lebih cocok di anoda. Bagaimana jika penempatannya terbalik? Harusnya unsur-unsur di anoda diletakkan di kutub katoda. Atau sebaliknya, unsur-unsur di kutub katoda diletakkan di kutub anoda. Jika terbalik posisinya, maka reaksi tidak akan berjalan atau tidak spontan. Ya, saya ulangi lagi, jika posisinya terbalik, artinya unsur yang harusnya di katoda berada di anoda, atau unsur yang ada di anoda diletakkan di katoda, maka reaksinya tidak akan berjalan spontan atau tidak ada reaksi redoks dan tidak ada energi yang dihasilkan. Oke, kita langsung contoh soal. Diketahui ada si Ag dan Mg, E0-nya Ag plus 0,8, Mg min 2,37. Tentukan kutub anoda dan katoda, B reaksi setengah sel, C notasi sel, dan D potensial sel. Langsung kita jawab yang pertama. Untuk penentuan anoda dan katoda, kita lihat nilai E0 masing-masing unsur. Seperti dijelaskan, yang lebih positif itu lebih cocok di katoda, sedangkan yang lebih negatif cocok di anoda. Oleh karena itu, di soal ini yang menjadi kutub katoda adalah Ag karena E0-nya lebih positif, sedangkan di anoda adalah Mg karena E0-nya lebih negatif. Mudah bukan? Yang kedua, reaksi setengah sel. Nah, kita tulis saja ulang reaksi ini. Untuk katode atau untuk katode atau Ag, reaksinya tetap. Kita tulis ulang di sini, seperti ini. Sedangkan untuk yang kutub anoda, yaitu Mg, harus dibalik. Seperti itu. Mg yang awalnya di ruas kanan menjadi ruas kiri, yang di ruas kiri berada di ruas kanan. Seperti ini. Kemudian yang katode, kenapa ini dikali 2? Karena adanya perbedaan jumlah elektron. Yang di katode hanya 1, sedangkan di anoda ada 2. Ini harus diimbangkan dengan cara yang lebih kecil dikali dengan bilangan agar sama. 1 dikalikan 2 menjadi 2, maka semua reaksinya juga harus dikali 2. Sehingga di sini berubah menjadi, dijumlahkan menjadi Mg plus 2 Ag plus menjadi Mg2 plus 2 Ag. Ini bukan Ag ya. Oke, seperti ini. Ini adalah reaksi setengah sel, seperti ini. Kemudian notasi sel, aturannya yang kiri untuk anode, yang kanan adalah untuk katode. Ya udah kita tinggal pindah saja Mg menjadi Mg2 plus menjadi ruas kiri, sedangkan Ag plus menjadi Ag ada di ruas kanan. Untuk yang terakhir potensial sel, sel rumusnya E katode min E anode. Tadi yang jadi katode adalah Ag, yang anode adalah Mg, sehingga sel sama dengan E dari Ag dikurangi E dari Mg. Kita masukkan nilainya, Ag, E-nya adalah 0,80 positif, dikurangi min 2,37. Min ketemu min menjadi plus, sehingga dijumlahkan menjadi 3,17 volt. Karena nilainya positif, maka reaksinya bersifat
spontan atau terjadi reaksi. Oke, terakhir adalah ini contoh beberapa contoh sel volta yang digunakan secara komersial. Itu ada aki, ada baterai, baterai alkalin, baterai lithium ion, dan sel bahan bakar. Tentu saja kita juga sudah tidak asing dengan benda-benda ini ya. Kalau aki biasanya ada di motor atau mobil, baterai itu biasanya buat jam, buat remote TV. Kalau yang baterai lithium ion adalah di handphone. Cukup sekian video untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.